Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya, Nak ya, di pembelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik review yaitu mengenai termokimia. Nah, saya akan share screen untuk memulai pembelajaran kita. Sudah terlihat? Sudah ya? Ma'am. Udah, Bu. Oke, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menyelesaikan soal-soal UTBK tentang termokimia. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, apa sih itu termokimia? Nah, termo berasal dari kata termo artinya panas ya, Nak, dan kimia artinya cabang ilmu yang mempelajari tentang panas. Nah, di topik ini juga sangat banyak yang dibahas tentang termokimia. Salah satunya yang pertama ini kita bahas tentang yang namanya kalorimeter. Nah, kalau kalian pernah praktikum dulu di kelas 11, kita sudah pernah menggunakan kalorimeter untuk mengukur ini ya tentang menguji tentang termokimia ini. Karena Evan Johar kalau nggak salah saya pernah praktikum tentang ini kalorimeter. Nah, jadi kalorimeter itu adalah suatu alat yang digunakan di mana dia itu kedap, artinya suhunya itu bisa dijaga agar tetap stabil seperti itu. Nah, ini soalnya yaitu air sebanyak 2 liter dipanaskan katanya dengan pembakaran LPG dari suhu 27 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Nah, jadi ini menggunakan prinsip kalorimetri atau kalorimeter ya. Jika LPG dianggap itu adalah propana dan terbakar sebanyak 44 gram katanya, seluruh energi dari pembakaran LPG digunakan untuk menaikkan suhu air. Massa jenis air adalah 1 gram sentimeter pangkat minus 3, kalori jenis air segitu, kemudian katanya besarnya perubahan entalpi reaksi pembakaran LPG adalah. Nah, jadi kita menggunakan rumus kalorimetri. Masih ingat nggak apa nak rumus kalorimetri? Masih ada yang ingat? Q sama dengan, masih ingat nak? Ayo. M massa air dikali dengan massa jenis air dikali dengan perubahan suhu. Masih ingat ya? Nah, M-nya di sini dalam gram. Karena massa airnya di sini 2 liter, kita ubah ke gram. 2 liter berapa gram, nak? 2 liter berapa gram? Halo? 2 liter berapa gram? Kan massa jenis air 1, berarti volume sama dengan massanya. 1 liter itu 1000 gram, maka 2 liter itu 2000 gram. Dikali kalor jenis air 4,2 joule gram minus 1, kemudian Celsius minus 1 nih harusnya. Celsius minus 1 ya. Dikali dengan, karena ini sudah Celsius, ini langsung saja delta T artinya perubahan suhu. Suhu akhir 75 kita kurang dengan 27 derajat Celcius. Nah, berapa nih? Ini mati gramnya, mati. Celciusnya mati. Oke, berapa? 2000 dikali 4,2 dikali 3. Berapa nih, nak? 48 ya? Joule. Sama dengan. Yuk, berapa yuk? 403,2 kilojoule. Berapa, nak? 4
0,3 joule ya. Atau kalau kita ubah ke kilojoule 403,2. 403,2 kilojoule. Ini ya. Nah, ini kan masih Q, masih kalor. Kita harus cari perubahan entalpi. Apa perubahan entalpi? Nah, perubahan entalpi adalah delta H. Apa rumus delta H? Delta H rumusnya adalah min Q per mol. Mol siapa? Kan katanya pembakaran LPG. Yang dibakar tadi LPG-nya dianggap adalah propana. Berarti mol yang kita pakai adalah mol dari si propana. Mol C3H8 sama dengan gram per mr. Gramnya sebanyak 44, mr-nya juga 44. 44 per 44 sama dengan 1 mol. Berarti kita substitusi ke sini. Minus 403,2 kilojoule per 1 mol. Maka delta H-nya minus 403,2 kilojoule per mol. Nah, dapatlah hasilnya. Jawabannya adalah ayam. Bisa dimengerti soal kalorimetri ini, Nak? Gampang ya? Nah. Mem, saya mau nanya, Mem. Iya, silakan. Siapa? Kemarin saya lihat di buku. Suara kamu terlalu pelan, Nak. Padahal di sini volume sudah full. Sarul ya? Iya, Mem. Iya, coba diperbesar lagi suaranya, Nak. Kemarin saya lihat di buku kan, Mem. Iya. Dari delta H itu, delta H sama dengan Q, Mem. Nggak min Q, Mem. Memang min Q ya, Nak, ya rumusnya ya. Kenapa? Coba kita lihat pembakaran. Yang namanya pembakaran, Sarul, pembakaran itu melepaskan energi panas atau memerlukan energi panas, Nak? Memerlukan energi panas, Mem. Pembakaran. Direaksikan dengan O2 kan, Mem? Iya, pembakaran itu kan melepas kalor kan? Kan jadi panas lingkungannya, Nak. Iya, Mem. Iya, artinya apa? Delta H-nya itu negatif. Jadi dia reaksinya itu exotherm. Reaksi exotherm ditandai dengan harga delta H-nya negatif. Nah, jadi rumusnya itu memang min Q per mol. Gitu. Dia begini, Nak. Delta H sama dengan Q reaksi, mungkin yang kamu maksud itu Q reaksi sama dengan min Q larutan. Gitu. Ya, rumusnya itu tetap benar ya, Nak ya, min Q per mol. Gimana, Sarul? Kita lihat aja juga gini buktinya. Ini kan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu dia reaksinya exotherm. Kalau reaksi exotherm delta H-nya negatif. Artinya apa? Suhu lingkungan naik. Bagaimana, Sarul? Oke, Mem. Berarti kata kuncinya di sini kalau misalnya dia terbakar, itu kan direaksi dengan O2, berarti itu reaksinya exotherm, pasti delta H-nya negatif gitu. Delta H-nya negatif. Itu aja membuktikannya. Oke, Mem. Tapi rumusnya selalu sama sih, Nak, min Q per mol. Iya, Mem, nanti saya cari lagi. Oke. Lanjut ya. Oke, Mem. Oke. Nah, sekarang soalnya yaitu metanol adalah senyawa alkohol ya, di mana kalor pembakaran dari metanol, kita buat dulu ya. Berarti kalor pembakaran delta H0 C ya, Nak? Delta 0 C kan? Ya, Mem. Ingat ya, dari bahasa Inggris combustion ya, bahasa Inggrisnya. Ya, Mem. Delta H0C etanol sama dengan min. Bener kan, Sarul? Benar, Mem. Dia negatif karena kalau pembakaran. Oke. Kemudian kalor pembentukan forming berarti delta H0 F dari CO2 adalah minus 393,5 kilojoule per mol. Kemudian delta H0F dari H
H2O adalah minus 285,8 kilojoule per mol. Nah, masih ingat nggak, Nak? Satu lagi, ada entalpi atau kalor penguraian. Namanya adalah delta H0D. Iya. D, dekomposer artinya penguraian. Nah, lihat. Di sini harus dia setiap delta H0C, delta H0F, dan delta H0D syaratnya dia yang dibakar, yang dibentuk, dan yang diurai itu harus dalam keadaan 1 mol. Begitu kan? Oke, kemudian pernyataannya yang pertama, katanya pembakaran 320 gram CH3OH atau metanol melepaskan kalor 7260 kilojoule. Nah, lihat. Saya bilang kan ini tadi harus dalam 1 mol karena dia keadaan standarnya. Yang ditanya ini bukan dalam 1 mol, yaitu dalam 320 gram. Berarti yang pertama, kita cari dulu molnya ya. Mol CH3OH. Gram per mr. Gramnya 320. Berapa mr metanol itu, Nak? 32. 32 ya? Oke. Berarti hasilnya adalah 10 mol. Nah, 1 mol nilainya 726. Berarti kalau 10 mol, berapa kalornya, Nak, yang dilepas? Minus 7.260 kilojoule per mol. Gini kan? Bisa dipahami, Nak? Bisa. Artinya dia melepas kalor. Benar. Yang dilepas adalah sebanyak ini. Maka benar. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Kita cek nomor 2. Nomor 2 katanya peruraian CO2 menjadi unsur-unsurnya membutuhkan kalor sebesar 393,5. Lihat, di sini penguraian. Di sini yang ada pembentukan. Reaksi penguraian dan pembentukan itu hanya dibalik, gitu kan, Nak? Iya, Mem. Kalau dibalik artinya nilainya ini berubah tanda. Ini kan pembentukan, yang ditanya penguraian. Berarti kalau kita balik jadinya positif 393,5 kilojoule per mol. Ini untuk reaksi apa? Penguraian delta H0D si CO2. Positif artinya membutuhkan kalor. Benar ya, Nak? Maka nomor 2 juga benar. Nah, kita cek saja lah nomor 3. Pembentukan 36 gram H2O melepaskan kalor. Oke, sama kita cari juga molnya. Mol H2O sama dengan 36. MR-nya berapa, Nak? 18. Sama dengan 2 mol. Maka kita tinggal kali aja. 2 mol kita kali ini. Kita kali minus 285,8. Berapa nih, Nak? Minus 571,6. 71,6 kilojoule per mol. Benar ya? Oke, benar. Sekarang yang terakhir katanya kalor pembentukan metanol adalah minus 239,1. Kita cek. Pembentukan metanol. Artinya metanol dibentuk dari unsur-unsurnya ya, karena yang keempat. CH3OH. Dibentuk dari unsurnya siapa aja, Nak? Ada C, kemudian ada H, kemudian ada O. Nah, C adalah unsur monoatomik. H adalah unsur diatomik, berarti dia harus 2. Gitu kan? O juga diatomik, berarti di sini juga harus 2. Tinggal kita setarakan. Berarti C-nya 1, hanya 4, berarti kita kali 2. O-nya 1, berarti ini kita kali setengah. Gitu ya, Nak? Bisa? Nah, kemudian ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini.
Alur pembentukan metanol. Oke, berarti kita jabarkan satu-satu. Ini reaksi pembakaran metanol. Metanol dibakar dari CH3OH ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Delta H-nya minus 726. Nah, kemudian pembentukan CO2. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya minus 393,5. Kemudian pembentukan H2O. H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Kita tulis reaksi yang di atas ya, nak. Minus 285,8. Nah, kita punya reaksi ini belum setara ya. Reaksi pertama kita setarakan dulu. Hanya 4. Berarti ini kali 2. Kemudian O-nya 4 di sini. 4 ya O-nya di sini. 3. Berarti 3/2 ya, nak. Ini kan 1 tambah 3, 4. Pas ya? Oke. Sekarang kalian ini reaksi ini kita mau buat dia menjadi reaksi yang ditanya. Ini kan yang ditanya. Berarti dari sini. Ini namanya adalah hukum Hess. Iya kan, nak? Ya, Ma'am. Oke. Berarti kita lihat di sini, lihat. Kita butuh C di sebelah kiri. C berada di reaksi keberapa? Kedua ya. Ini kan ada 1, 2, 3. C berada di reaksi kedua. Ya kan? Delta H 0F CH3OH. Berarti reaksi kedua ini tetap kan, nak? Bisa dipahami reaksi kedua tetap? Bisa, Ma'am. Maka langsung saja kita buat minus 393,5 ditambah. Kemudian kita punya H2. H2 ada di reaksi ini. Ya kan? Ya, Ma'am. Nah, tapi di sini dia kita kali dengan 2. Benar? Maka tetap kemudian kita kali 2. Ini kita kali 2. Maka reaksi ketiga kita kali 2. Maka menjadi berapa tuh, nak? Minus 571,6. Lanjut lagi. Ditambah. Nah, kita butuh CH3OH. Letaknya di sebelah kanan. Yang kita punya letaknya di sebelah kiri. Maka reaksi yang ini kita balik. Kalau kita balik, tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Maka ditambah 726. Oke, berapa nih, nak? Berapa hasilnya, nak? Ayo, dihitung apakah benar. Benar sepertinya ya. Ayo, nak. Mana nih? Lagi yang dihitung. hitung? Nggak ada yang hitung? Lagi dihitung, Ma'am. Oke. Pas ya? Lama kalian. Minus 239,1. Maka nomor 4 juga benar. Hasilnya opsi yang kita pilih adalah E. Oke. Lanjut ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Lihat. Pernyataan yang benar tentang reaksi ini. Bila diketahui energi ikat H dengan H, N dengan N masing-masing adalah sebagai berikut. Nah, oke. Caranya ini adalah energi ikat. Masih ingat nggak bagaimana cara menghitung entalpi reaksi jika yang diketahui adalah energi ikatan? Kan ada 3, nak. Bisa yang diketahui adalah delta H0F, bisa yang diketahui energi ikat, bisa kalian cari dengan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess sudah kita bahas. Sekarang yang kedua tentang energi ikatan. Nah, kalau lupa, saya kasih tahu aja. Jadi delta H, jika yang diketahui adalah energi ikat, rumusnya adalah penjumlahan. Kok delta H lagi?
penjumlahan energi ikatan yang ada di kiri dikurang dengan penjumlahan energi ikatan yang ada di sebelah kanan. Ini ya rumusnya ya. Kiri kurang kanan. Ingat ya. Oke, sekarang kita jabarkan reaksi ini. Ini kalau N dia rangkap 3 ya. Oke, lanjut ya. Ini kan reaksinya nak N2. N2 itu adalah N rangkap 3 dengan N ditambah dengan 3 dikali energi ikat H dengan H menghasilkan 2 N dengan H sebanyak 3. Gini ya nak ya. Delta H-nya minus 92 kilojoule. Nah, maka kita hitung delta H. Delta H sama dengan kiri. Energi ikat kiri ada siapa aja nak? Ada 1 dikali energi ikat N dengan N ditambah 3 dikali energi ikat H dengan H kemudian dikurang. Ini 2 ya, 2 dikali 3 energi ikat N dengan H. Bisa dipahami nak? Bisa, Mem. Bisa ya. Delta H-nya sudah ada. Delta H-nya minus 92. Maka ini kita masukkan N dengan N. 941. Ditambah 3 dikali H dengan H. Dikali 435. Dikurang 2 kali 3 berarti 6 ya nak ya. 6 dikali energi ikat N dengan H. Oke, minus 92 sama dengan 941 ditambah 3 kali 4, 35. 1305. 1305 dikurang 6 kali energi ikat N dengan H. Maka, yuk berapa nih? Minus 92 dikurang 941 dikurang 1305 sama dengan minus 6 energi ikat N dengan H. Berapa tuh nak? 92 dikurang 941 dikurang 1305. Minus 2338. Oke. Minus 2338 sama dengan 6 energi ikat N dengan H. Maka energi ikat N dengan H sama dengan, ini nggak minus ya, positif ya, 389,67. Nah, jadi nomor 1 benar. Kalau nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Kita cek nomor 2. Entalpi pembentukan 1 mol NH3 adalah 46. Nah, kita lihat. Nah, ini reaksinya reaksi apa, nak? Ini. Pembentukan, kan, nak? Iya kan? Iya, Mem. Nih, lihat. NH3 dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsurnya siapa? Ada N2, ada H2. Ini adalah entalpi pembentukan, delta H0F. Berapa mol NH3 yang dibentuk, nak? Berapa mol NH3 yang dibentuk? 2 mol. Iya, 2 mol. Yang ditanya dalam 1 mol. Kalau 2 mol dia minus 92, berarti kalau 1 mol tinggal kita bagi 2. Menjadi minus 46 kilojoule. Ini ya. Benar ya? Ini harusnya minus ya, nak ya? Nah, ini kayaknya salah ininya ya. Reaksi pembentukan NH3 merupakan reaksi endoterm katanya. Salah ya, nak ya? Lihat, ini kayaknya soalnya yang salah ya. Harusnya dia exo kan? Iya, Mem. Ya, berarti ini salah. Salah ya.
Reaksi pembentukan NH3 ini kan pembentukan NH3. Reaksinya harusnya exo. Ini entalpi pembentukan 1 mol NH3 juga harusnya jawabannya minus 46. Ini juga sah. Harusnya minus kan? Iya kan, Nak? Mungkin ini soal yang salah atau gimana? Oke, kemudian yang keempat. Reaksi pembentukan NH3 menyerap kalor sebesar 92. Ini kita anggap aja soalnya benar. Kita cek aja opsinya. Pembentukan NH3 menyerap kalor sebesar 92 kJ. Benar nggak dia menyerap kalor, Nak? Kalau ininya minus. Salah. Salah ya. Artinya minus itu adalah melepaskan kalor. Kalau kalor dilepas, maka suhu lingkungan akan naik. Ya, ini salah juga. Ini juga salah. Harusnya ini yang benar ya. Oke, kita lanjut. Nah, reaksi exotherm, pernyataan berikut yang tidak benar tentang reaksi exotherm. Nah, reaksi exotherm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor. Nah, artinya apa reaksi exotherm itu? Delta H reaksinya itu bernilai negatif. Karena apa? Karena delta H reaktan dikurang delta H produk maksud saya. Produk dikurang delta H reaktan itu nilainya negatif. Artinya apa? Delta H produknya itu lebih rendah. Maka entalpi sistem itu berkurang ya karena apa? Karena entalpi di dalam sistem dilepas ke lingkungan. Itu dia sistemnya. Kemudian perubahan entalpi reaksi negatif. Benar, entalpi reaksinya ini nilainya adalah negatif. Karena apa tadi? Karena delta H reaktan lebih besar daripada delta H produk. Nah, benar. Sistem melepaskan panas ke lingkungan. Benar atau salah, Nak? Benar ya? Dari tadi kita bahas sistemnya melepaskan panas ke lingkungan. Kalau panas dari sistem ke lingkungan, maka suhu di dalam lingkungan akan naik atau turun? Ayo. Kalau sistem melepaskan panas ke lingkungan, maka suhu lingkungan akan Naik. Ya naik. Maka ini salah. Harusnya suhunya itu naik. Suhu lingkungan naik. 1, 2, 3 jawabannya ayam. Lanjut ya. Lanjut sedikit lagi. Dengan menggunakan gelas plastik kalorimeter, oke. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, maka kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air. Maka untuk menghitung delta H dari percobaan diperlukan. Seperti yang saya bilang tadi, delta H itu rumusnya adalah Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q larutan itu siapa? Q larutan itu adalah M dikali C dikali delta T. Karena dianggap di sini massa air ya sama dengan massa larutan, maka kita harus punya yang namanya ya massa air di sini dianggap sama dengan massa larutan, maka kita harus butuh yang namanya volume campuran. Apalagi yang kita butuhkan? Delta T. Delta T berarti kita butuh perubahan suhu. Perubahan suhu kita dapat dari suhu awal, kemudian suhu akhir. Nah, maka jawaban yang tepat kita pilih adalah dodol. Ini juga soal SBMPTN, Nak. Simak UI kalau nggak salah. Jadi yang ditanya itu tentang delta H diperlukan data apa saja. Bisa ya? C ini kan kalor jenis air. Jadi dia diabaikan karena kalor jenis airnya dianggap sama dengan massa air. Lanjut. Nah, jika kalor pembentukan, satu soal lagi bisa? Bisa satu soal lagi, Nak? Iya, Bu, lanjut. Oke. Sama. Jika kalor pembentukan CH4, langsung saja ya kita buat ya. CH4 dibentuk dari unsurnya C dengan H. Menghasilkan CH4. Maka kita setarakan, ini kita buat diatomik
maka di sini kita kali 2. Gitu ya, Nak. Kalor pembentukan berarti delta H0F sama dengan A. Lanjut. Kalor pembentukan CO2 dengan O2 adalah B. Lanjut lagi, kalor pembentukan H2O, H2 dengan setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H0F-nya sama dengan C. Nah, lihat ya, Nak, ini dia harus dalam 1 mol. Karena apa? Karena ini keadaan standar. Harus dalam 1 mol. Apapun yang dibentuk, apapun yang diurai, dan apapun yang dibakar harus dalam 1 mol. Nah, yang ditanya adalah pembakaran CH4. CH4 dibakar pakai apa? Pakai apa, Nak? O2. Iya, oksigen. Pinter. Hasilnya apa kalau dia sempurna? O2 dan H2O. Iya, pinter. CO2 dan H2O. Oke. Kalau tidak sempurna hasilnya apa? CO dan H2O. Iya, pintar ya. Kita setarakan sekarang. Hanya di sini 6, ke sini kali 3. O-nya Miss, kok itu ini O2. H2O, Nakku. Aduh, kalian kok nggak bilang? O2 ya. Yuk, kita setarakan yuk. Ditambah, oke, di sini hanya 4, maka kali 2. O-nya 4, maka sini kali 2. Oke, yang ditanya adalah ini. Sama, ini juga berdasarkan... Oh, sebenarnya nggak perlu kita jabar ya, Nak ya, kalau yang diketahui delta H0F ya. Langsung saja kita cari. Kalau yang diketahui delta H0F, dia kebalikan dari kalau yang diketahui energi ikat. Energi ikat tadi kan kiri kurang kanan. Kalau delta H reaksi, dia delta H0F yang diketahui, maka rumusnya itu adalah sigma delta H0F di kanan dikurang sigma delta H0F di kiri. Sebenarnya nggak perlu dijabarkan ya. Oke, delta H0F di kanan ada siapa saja? Ada delta H0F CO2 ditambah 2 dikali delta H0F H2O. Kemudian dikurang. Nah, lihat. Ada nggak delta H0F dari O2? Tidak ada. Karena apa? Karena O2 itu merupakan unsur, ya, bukan senyawa. Maka dia tidak dibentuk. Dikali dengan delta H0F dari CH4. Seperti ini aja langsung ya, Nak. Maka kita buat di sini. Ini adalah CO2 tadi B ditambah 2 dikali C dikurang A ya. A kan, Nak? Maka sama dengan B ditambah 2C dikurang A. Nah, ini untuk 1 mol. Gitu ya. Berarti kalau untuk 80 gram kita cari dulu molnya. Mol CH4 sama dengan 80 per MR-nya berapa, Nak? 16. 16. Berapa nih? 5. 5. Nah, berarti kalau dalam 1 molnya itu adalah ini, kalau dalam 5 mol, maka 5 dikali B ditambah 2C dikurang A kilojoule. Ada jawabannya ya? Jawabannya adalah dodol. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak ada. Oke, nanti untuk yang soal nomor 7 dan soal nomor 8, ini sebenarnya pengulangan ya tipe soalnya. Akan saya bahas di WhatsApp saja, karena waktu kita sudah lewat. Sekali lagi ada pertanyaan tentang termokimia. Lebih gampang ya termokimia daripada yang kemarin tentang kelarutan. Ini materinya lebih enak. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau gitu semoga hari ini bermanfaat dan yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat.
Ya, reviewnya bisa membuat kalian lebih semangat lagi bahas-bahas tentang materi kalian di kelas 11 dan kelas 1. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Makasih, Mem.